Oke, jadi poin di video ini adalah gue pengen jelasin ke kalian gimana caranya gue dapetin duit 100 juta rupiah pertama di umur gue yang masih 17 tahun waktu itu. Set. Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Raffi di sini. Jadi gue baru banget balik dari kampus dan ya udah lama banget kita gak bikin konten lagi di YouTube. Dan kali ini gue bakal bikin konten sesuai dengan request kalian. Jadi request kalian tuh, Bang, coba jelasin gimana caranya Abang bisa dapetin 100 juta pertama di umur yang masih muda. Dan setelah 100 juta pertama itu, selanjutnya itu udah lebih gampang. Jadi kalau menurut gue pribadi banget, yang paling susah itu adalah 0 ke 100 juta. Jadi kalau kalian tahu tuh, coba kalian pelajari, ada namanya snowball effect. Jadi kalau 0 ke 100 juta tuh susah, tapi nanti 100 ke 1 miliar itu gampang. Karena 0 ke 100 juta itu 100 kali. 100 kali lipat. Nah, 100 juta ke 1 miliar itu tuh 10 kali lipat aja. Jadi bakal lebih susah 0 ke 100 jutanya. Gue bakal jelasin ke kalian waktu gue dapetin 100 juta pertama tuh gue ngapain aja sih, yang mungkin bisa kalian tiru juga dan sangat-sangat bisa kalian tiru. Jadi jangan menutup kepala kalian bahwa kalian gak bisa meniru dan sebagainya. Gue ganti baju dulu. Baru balik banget dari kampus hari ini, emang dari pagi banget, jam 9 pagi kelasnya sampai sekarang ini udah jam 5. Gue baru pulang dari kampus. Oke, jadi poin di video ini adalah gue pengen jelasin ke kalian gimana caranya gue dapetin duit 100 juta rupiah pertama di umur gue yang masih 17 tahun waktu itu. Mungkin banyak dari kalian yang pasti berpikir kayak, mungkin orang tua gue kaya sehingga gue tuh dapat modal dari orang tua dan bisa mendapatkan 100 juta rupiah pertama di umur yang masih muda. Sebelumnya gue tekankan banget, enggak seperti itu. Jadi 100 juta pertama gue dapetin bener-bener tanpa modal, nol modal, bahkan minus. Bahkan gue mulai dari minus. Kalau kalian bilang gue mulai dari nol itu nolnya dimodalin sama orang tua, enggak. Gue mulai dari minus. Karena apa? Karena gue sama sekali nggak didukung sama orang tua juga. Jangankan modal, support aja nggak dikasih sama orang tua waktu itu. Jadi umur gue yang masih 14-15 tahun itu, ketika gue mulai usaha, gue tuh benar-benar kayak nggak dikasih ruang sama orang tua, khususnya nyokap gue, untuk mulai usaha apapun itu. Karena mungkin orang tua gue tuh posesif, takutnya gue pengaruh sama pergaulan bebas dan sebagainya. Ya akhirnya gue nggak dikasih ruang sama sekali untuk bisa memulai usaha apapun itu. Bersosialisasi pun gue bener-bener payah banget dulu. Karena dari orang tua yang bener-bener over posesif banget, protektif banget, sehingga terjadilah kayak gitu. Jadi gue semuanya itu gue pelajari otodidak, mulai dari skill bersosialisasi, bernegosiasi, menjual dan sebagainya. Gue pelajari secara otodidak. Sebelumnya ini gue kasih disclaimer, kalian bisa hitung sendiri. Gue dapat 100 juta pertama di umur gue yang 17 tahun. Dulu gue mulai usaha itu di umur 14 tahun, walaupun emang belum terlalu menghasilkan di usia 14 tahun itu, cuma dapat pengalaman dan sebagainya. Tapi udah mulai menghasilkan tuh kurang lebih di 15 awal, itu udah mulai bisa menghasilkan, pelan-pelan ditabung pelan-pelan. Gue bakal jelasin secara agak detail ya, nggak detail banget tapi lumayan detail, gimana caranya dari awal banget yang tanpa modal, cuma modal HP aja, gue bisa dapat 100 juta pertama. Jadi dulu ketika umur gue 14, kenapa gue pengen nyari duit secepat itu, sedini itu, dimana waktu itu tuh sebaiknya gue pakai untuk belajar dan sebagainya. Ini semua karena keadaan. Jadi keadaan gue tuh memaksa banget untuk gue bisa cari uang. Karena di umur segitu gue banyak berantemnya sama nyokap gue waktu itu. Karena ya mungkin nyokap gue ini udah capek kerja, karena nyokap gue single mother, single mom yang membiayai kita semua, gue dan saudara-saudara gue gitu. Jadi dia capek, dan kita ini juga sebagai anak ya nggak tahu lagi gimana caranya kita harus menyikapi sifat nyokap yang suka marah-marah dan sebagainya. Karena ya seperti itulah, banyak tekanan kerjaan dan sebagainya. Jadi kita sebagai anak-anak tuh mikirnya kayak kitanya harus lepas dari rumah ini gitu. Kita harus lepas dari tempat ini, yaitu rumah gue yang dulu. Karena kita tuh ngerasa ketika di rumah tuh serba salah. Nyokap tuh selalu nyalain kita dan sebagainya. Sekarang ya gue sadar bahwa gue gak bisa nyalain nyokap atas hal itu, karena ya memang namanya kerja capek, apalagi dia single mom membiayai anak-anaknya sendiri. Itu tuh capek banget gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, umur 14-15, gue tuh mulai berpikir gimana caranya gue bisa dapetin duit, sedangkan gue ini gak ada modal sama sekali, dan orang tua gak mungkin ngasih gue modal, karena ya setiap hari berantem gitu loh. Gue minta modal tuh gak bakal dikasih, bahkan dikasih support pun enggak, seperti yang gue jelasin tadi. Gimana caranya gue bisa dapetin duit sendiri? 100 juta ini kayak berat banget gitu loh, kayak hal yang mustahil. 100 juta tuh kayak bener-bener hal yang gak bisa gue bayangkan ketika gue pegang uang 100 juta tuh seperti apa. Dan akhirnya gue bisa achieve itu di umur gue yang 17 tahun, 3 tahun atau 2 tahun lah, sekitaran segitu. Jadi kalian jangan berharap cepat, jangan berharap instan, semua butuh waktu ya. Lanjut ke poin selanjutnya, gue dapetin 100 juta pertama yaitu dari hasil menjual jasa atau menjual waktu gue. Karena gue sadar gue gak punya modal dan sebagainya, akhirnya gue manfaatin itu. Gue ini gak punya modal tapi gue punya waktu yang banyak. Gue masih muda, punya tenaga yang kuat, punya waktu yang banyak. Dan kebetulan waktu itu gue punya skill videografi dan fotografi. Jadi gue tuh bantu orang-orang buat videoin motornya, fotoin motornya. Karena emang waktu itu di daerah gue tuh jarang banget orang yang bisa foto dan video. Sekalipun bisa tuh ya bener-bener mahal banget harganya, karena udah pakai gear-gear yang mahal juga. Jadi gue tuh memanfaatkan itu sebagai ya udah buat income tambahan aja. Bahkan kadang tuh nggak dibayar, cuma buat nambah-nambahin portofolio
portofolio aja. Jadi kayak misalkan ada orang punya motor baru, itu gue videoin. Ada orang punya mobil baru, itu gue videoin pakai Android aja. Dan bener-bener pakai Android aja, cuma hasil videonya gue editin sedemikian rupa pakai KineMaster zaman dulu. Pakai KineMaster gue kasih efek-efek ini, efek-efek yang bisa yang serupa sama orang-orang yang edit di After Effects dan sebagainya. Jadi gue edit pakai KineMaster dulu, rada-rada mirip sama orang-orang yang edit di After Effects, walaupun gak mirip banget ya. Setelah gue lihat lagi sekarang emang rada-rada gimana, cuma waktu itu emang udah bagus editan yang waktu itu. Dan sering berjalan waktu gue kumpulin uang tuh dari hasil videografi sama fotografi, and then gue tuh bantu orang buat jualin barang mereka. Jadi gue search di Facebook dan sebagainya, ada orang jualin barang. Waktu itu kayaknya belum ada marketplace, seingat gue tuh belum ada marketplace. Jadi gue tuh cari dalam grup, jadi gue tuh gabung ke beberapa grup, banyak banget grup, untuk nyari orang-orang yang jual barang-barangnya. Dan gue chat satu-satu, dari 10 orang yang gue tanyain, bang boleh dibantu jualin gak? Mungkin ada sekitar 3-4 orang yang boleh gitu. Udah akhirnya gue ke lokasinya, gue fotoin barangnya, videoin barangnya sesuai dengan style videografi gue dan sebagainya. Akhirnya gue bantu jualin barang-barang mereka dan dapat komisi dari situ. Memang awal-awal susah banget untuk mau bikin orang tuh percaya kalau kita tuh bisa jualin barang mereka gitu. Tapi udah bodo amat, kita tuh yang penting nyoba, fokus pada tujuan. Gue tuh dulu mikirnya kayak gitu, fokus pada tujuan. Gue bantu jualin barang mereka. Gue bilang kayak, bang ini saya bantu jualin barangnya, tapi nanti saya dapat komisi ya dan sebagainya ya. Gue bilang kayak gitu. Dan it's okay, mereka juga kadang ada yang mengiyakan. Dan akhirnya berjalan dengan lancar. Walaupun awal-awal tuh bener-bener berat banget. Mulai dari motornya orang, mobilnya orang. Itu tuh gue jadi makelar itu, gue cuma mempertemukan antara kedua belah pihak ini aja. Jadi gue bukan makelar yang ngaku-ngaku bahwa ini barang gue, enggak. Jadi misalkan kayak ada orang jual motornya ya, ada jual motornya, gue ketemu pembelinya, bilang ayo ketemu ke satu tempat, nanti di sana ada pemilik aslinya. Jadi nanti itu tuh semua tergantung dari pemilik aslinya mau kasih kita fee berapa, mau kasih kita bonus berapa, komisi berapa. Cuma biasanya di awal tuh udah dikasih penjelasan bahwa nanti kalau misalkan lakunya dengan harga segini, kamu dapatnya segini ya. Jadi dulu gue tuh kayak gitu, nyari modalnya dari situ. Itu modal jasa sama waktu aja. Dan gak jarang juga dulu ketika gue bantu jualan barang orang, motornya udah laku, mobilnya udah laku, gue gak dapat apa-apa. Gue mau ngapain? Mau lapor polisi juga gak bisa. Dulu gue masih sekecil itu dan gak berani untuk ya gitu-gitu, gak berani lah. Jadi mikirnya ya udahlah, ini anggap aja buat pembelajaran dan sebagainya. Dulu gue mikirnya kayak gitu banget. Lalu setelah gue udah ngumpulin modal pelan-pelan, di situ gue mulai untuk jualan gelang, gue mulai untuk jualan bubur ayam. Jadi bubur ayam yang gue jual ini itu barangnya orang. Jadi itu masakannya orang, gue jualin barang mereka di pinggir jalan. Itu gue jual sendiri. Itu gue jual pakai meja aja sama plastik kayak taplak plastik gitu, sama bubur ayamnya aja. Jadi orang yang lewat tuh ya kadang laku, kadang enggak. Dulu tuh sekalipun laku tuh sehari ya dapatnya paling 100.000. Ingat-ingatnya segitu sih, 100.000, 150.000. Dan itu benar-benar kayak ya udahlah cukup buat makan sama bensin aja. Dulu tuh kayak gitu, pikiran tuh kayak gitu. Seiring berjalan waktu gue mikir kayak, gue mau sampai kapan kayak gini gitu loh. Gue yang kerja harus mati-matian buat bisa dapetin uang 10 juta. Bahkan 10 juta gue belum nyampe waktu itu. Di umur gue waktu itu udah 15 lah, 15 awal itu belum nyampe. Gue cuma dapat ilmunya aja, dapat pengalaman, tapi belum dapat uang yang banyak karena uangnya habis buat sehari-hari aja, buat makan, buat bensin, kayak gitu-gitu lah. Jadi gue mikir kayaknya gue gak bisa gini terus gitu loh. Gue harus nyari sesuatu yang bikin gue tuh level up gitu loh. Akhirnya gue berpikir untuk, wah kayaknya harus fokusin ke bagian videografi nih. Ke skill gue yang videografi ini harus gue tingkatin biar gue bisa dapat income yang lebih. Caranya dengan cara apa? Upgrade gear. Jadi waktu itu gue pakai Android, gue berencana untuk upgrade ke iPhone waktu itu. Jadi biar kalau rekam orang tuh bagus, karena iPhone itu kan hasil rekamannya kan lebih bagus banget jauh daripada Android kan. Dan hasil post ke Instagram, ke sosial media itu lebih gak pecah juga dibanding Android. Jadi gue belilah iPhone waktu itu, gue beli bekas, gue cari di orang jual di Facebook juga. Jadi karena gue juga dulu makelar, jadi gue tuh punya database-nya orang yang jual-jual barang, gue bisa bandingin semuanya, harga yang paling murah. Akhirnya gue belilah waktu itu iPhone 8 Plus kalau nggak salah. Itu di harga kalau nggak salah itu 6,5. Itu 6 juta itu bener-bener gue habisin untuk beli iPhone itu aja. Karena gue mikirnya ya udahlah, gue invest ke ini untuk kedepannya nanti. Nggak seberapa lama dari situ, udah tetap menjalani hidup sebagai videographer dan ya video-video orang dan sebagainya, walaupun kadang nggak dapat bayaran juga. Walaupun udah ganti iPhone, tetap kadang tuh nggak dapat bayaran juga. Jadi semacam buat sukarela aja. Jadi buat kayak ngerekam teman, ngerekam orang-orang yang kayak temennya temen, yang penting buat portofolio aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya kendaraan bagus, itu gue rekamin. Jadi itu menurut gue udah bayaran mahal untuk gue, karena dia udah mau luangin waktunya, motornya direkam sama gue gitu loh. Itu udah membayar tanpa harus dia ngasih duit gitu. Dia nyari portofolio sebanyak-banyaknya, nyari pengalaman sebanyak-banyaknya dulu. Gue mikirnya dulu kayak gitu. Seiring berjalan waktu, usaha gue yang gelang sama yang bubur itu mulai agak rame. Jadi gue jalan sendiri kan, tapi udah mulai rame. Udah mulai kayak, bukan rame sih, kayak sebatas ada yang belilah, ada pembeli stabilnya lah. Gue mikirnya gue nggak ada modal nih untuk scale up usaha yang gelang sama yang bubur ini. Gimana caranya biar gue bisa scale up usaha yang itu? Nah, akhirnya gue mikir ya udahlah, daripada gimana-gimana iPhone 18 ini mending gue jual
dan gue ganti iPhone seri lebih rendahnya, iPhone 6s atau iPhone 7. Waktu itu gue mikirnya kayak gitu. Akhirnya gue jual lah iPhone 8 Plus yang tadi gue beli 6.500.000, gue jual. Itu gue dapat itu karena gue beli second kan 6.500.000, itu 256 GB, gue masih ingat banget waktu itu. Di second 256 GB 6.500.000, gue jualnya itu bisa di harga 6,9. Gue mikirnya kok bisa ya gue untung gitu loh. Untung. Akhirnya gue mikirnya wah berarti jualan gadget ini bagus gitu loh. Gadget ini bagus jualan di sini waktu itu untuk nyari modal ya. Tapi nggak semuanya bisa ditiru juga. Kalian mungkin bisa nyoba jualan gadget, tapi ya mungkin rezekinya nggak bisa sama. Tapi kalian boleh coba, it's okay. Seiring berjalannya waktu, gue mikir lagi, apa gue jualan iPhone aja ya? Jadi hasil dari iPhone 8 Plus tadi itu, bener-bener gue mikiran kayak, oh ya udahlah, kalau gini berarti mending gue jualan iPhone aja, gue jualan gadget aja. Dari uang 6.500.000 itu gue pakai buat beli iPhone 6s kalau nggak salah tuh 2 unit. Sisanya sekitaran 2 jutaan kalau nggak salah, itu gue pakai buat usaha gue yang gelang sama yang bubur itu tadi. Walaupun akhir-akhirnya nggak jalan juga. Setelah berlanjut, iPhone 6s yang gue beli 2 unit ini laku nih nggak lama. Dengan skill yang gue udah punya, pengalaman yang gue udah punya, gimana cara jualin barang dan sebagainya, nggak sampai 2 hari itu 2 unit itu udah laku. Jadi gue mikirnya, wah berarti ini passion gue di sini nih, gue jualin barang ini bisa cepet banget, berarti kedepannya mending gue jualan ini aja, gue jualan gadget aja. Jadi dari hasil iPhone itu gue jual muternya cepet banget. Jadi kayak beli langsung jual langsung laku, beli langsung jual langsung laku. Bener-bener cepet banget di situ. Barang datang nih. Jadi gue tahu gimana cara jualin barang ini ke orang biar barang ini laku dan sebagainya. Ada teman gue yang nyoba juga tapi nggak berhasil. Tapi gue tuh berhasil karena apa? Gue mikirnya mungkin pengalaman gue sebelumnya udah lebih banyak daripada teman gue yang tadi yang sama-sama nyoba jualan gadget juga. Nah kenapa punya gue laku? Kenapa punya dia nggak laku? Bisa jadi juga karena dari cara marketingnya, cara menjual ke customernya itu. Karena gue udah terbiasa jadi makelar, udah terbiasa mempelajari hal cara menjual ke orang-orang, jadi ini lebih gampang, lebih mudah banget buat gue gitu loh. Mulai dari iPhone 6s kecil pula sampai berapa, kalau nggak salah tuh umur gue tuh udah masuk 16 kalau nggak salah, udah masuk 16 itu karena saking lamanya. Jadi setahun itu mungkin gue cuma bisa ngumpulin sekitaran 40 juta, 30 juta apa 40 juta itu bener-bener kayak lama banget. Itu tuh makan harus diirit-irit, ngapa-ngapain harus diirit-irit banget. Belum lagi dulu tuh ada teman-teman gue yang minjem duit dan sebagainya. Gue juga sering ketipu sama teman sendiri. Jadi dulu karena gue belum bisa bayar karyawan, gue bayar teman gue sendiri. Nah teman gue sendiri ini temen cewek, anaknya aparat lah, jadi kayak gitu. Terus duit gue ini dibawa lari sama dia 3.600.000 waktu itu, bener-bener kerasa banget. Dan ya gue udah lapor polisi tapi nggak ada sama sekali, nggak ada proses lah. Katanya udah datang ke rumah, tapi di rumah tuh didatangin ke rumahnya, bapaknya tuh marah-marah karena bapaknya aparat kan, mungkin ya sesama Polri sama tentara itu menjaga sinergitas. Waktu itu gue mikirnya kayak gitu, kayak menjaga hubungan baik lah, nggak mau diperlanjut lagi, nggak mau diribetin lagi masalah ini. Gue mikirnya wah kayaknya ini kasusnya nggak bisa jalan, jadi ya udah gue ikhlasin aja. Gue mikir bahwa suatu saat pasti ganti dengan yang lebih banyak, lebih baik lagi. Sering berjalannya waktu, gue udah mikir kayak jadi 40 juta itu gue dapetin bukan cuma jualan sendiri ya, itu tuh gue jualin barangnya orang juga. Jadi sambil makelar, sambil barang apapun gue tetap jualin, sambil jualan iPhone itu tadi ya, gadget bekas, sambil ya jualan bubur ayam, sambil jualan gelang. Jadi gelang tuh yang gue maksud tuh gelang prusik. Jadi gue beli tali sendiri, tali prusik namanya, terus gue lilit sendiri, gue bikin jadi gelang. Jualan kurang lebih udah punya modal sekitar 50 juta. Gue buka toko waktu itu. Jadi gue buka toko waktu itu, gue sewa dulu tempatnya. Tempatnya tuh cuma 2 kali 3, bener-bener kayak lebih kecil dari kamar kos yang ada sekarang mungkin. Jadi tempatnya kecil 2 kali 3, mungkin 2 kali 3 aja tempatnya. Tapi di dalam tuh ada etalasenya gue bayar sekitar 20 juta. Jadi punya modal 50 juta. Sewa tempatnya tuh gue bayarnya di tahun akhir. Gue rencananya tahun akhir karena gue bilang ke ownernya kan kayak udahlah, gue bayarnya nanti di akhir aja gitu biar bisa lebih mempermudah. Dan bayar etalasenya aja itu tuh udah 20 juta sekian. Jadi modal gue tinggal 30 juta. Akhirnya gue mikirnya ya udahlah, gue bayar tempat ini untuk beberapa tahun ke depan. Jadi dari uang 30 juta itu gue bayar sewanya 20 juta. Uangnya tinggal 10 juta. 10 juta ini benar-benar untuk harus buka toko iPhone gitu. Kalian bayangkan buka toko iPhone, modalnya itu cuma 10 juta. Dan bener, setelah tokonya jadi, etalase semua jadi, di dalam etalase itu cuma ada iPhone 6s 2 biji aja. Jadi gue kembali lagi ke settingan pabrik. Gue cuma jualin 2 iPhone aja. Bener-bener dari awal banget itu kayak toko udah jadi tapi udah ada toko kan, walaupun tokonya nggak meyakinkan juga. Jadi kalau ada customer yang mau beli, gue tuh lebih saranin kayak ayo kita COD aja di mana kak, daripada datang ke toko. Kenapa nggak mau ke toko, kenapa nggak boleh ke toko? Tapi toko offline-nya ada kan, toko offline-nya ada, tapi mending ya nggak usah ke toko kak, karena di toko lagi ada renovasi dan sebagainya. Padahal guanya aja yang malu kalau misalkan orang ke toko, pasti orang nggak bakal percaya buat beli ke gua gitu loh, karena tokonya bener-bener nggak meyakinkan banget, kayak nggak mencerminkan kayak menjual barang yang mewah. iPhone ini kan mewah zaman dulu, maksudnya sekarang juga
kayak iPhone ini kan brandnya mewah gitu, masa kita jualan ke toko yang ecek-ecek gitu. Jadi gue tuh malu gitu, akhirnya ke COD segala macam, kumpulin modal pelan-pelan dari situ, and then di umur gue yang 17 itu gue benar-benar udah achieve banget kayak mencapai 100 juta pertama. Itu udah mencapai 100 juta pertama, udah punya toko yang kecil. Akhirnya dari situ gue mikirin kayak, jadi setiap dapat keuntungan itu selalu dimasukkan ke modal. Jadi bukan setiap dapat keuntungan dipakai buat foya-foya, dipakai buat, karena dulu gue nggak ngerokok. Gue tuh sampai sekarang gue tuh nggak ngerokok, nggak minum, nggak ngerokok, dan nggak aneh-aneh lah. Uang tuh benar-benar bisa gue tabung gitu loh. Udah, itu gue dapat 100 juta pertama itu tuh dari situ. And then setelah itu berkembang sampai sekarang. Tokonya masih ada sampai sekarang. Kalian bisa cek MyPhone Malang, MyPhone Kupang, sama MyPhone Jember. Sama ada satu lagi MyPhone Maumere gitu. Paling gitu aja sedikit penjelasan gue untuk mencapai 100 juta rupiah pertama. Nanti gue bakal jelasin lagi dimana gue mencapai 1 miliar pertama gue di umur gue yang 18 tahun itu. Di umur 18. Jadi 100 juta ke 1 miliar itu di umur 18 dan cepet banget. Nggak kayak 0 ke 100 juta yang butuh waktu berlama-lama banget. Jadi waktu lebih cepat tuh ke 1 miliar lebih cepat banget. Jadi gue bakal jelasin ke kalian kalau misalkan video ini rame. Share video ini, gue bakal jelasin ke kalian gimana cara gue dapetin 1M pertama gitu loh. Caranya tuh berbeda. Ketika kalian lagi nyari 0 ke 100 juta, 100 juta ke 1 miliar, itu caranya tuh beda. Nggak sama. Jadi ada beberapa pola pikir yang emang harus dilurusin dan sebagainya. Jadi nggak sama. Itu tuh semua berbeda. Jadi makasih banyak untuk kalian yang udah nonton sampai selesai. Kita bakal lanjut lagi di bahasan selanjutnya.